إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu beliau mengatakan, seandainya saya melempar batu dan batunya saya angkat, saya sudah mendapatkan di bawah batu itu ada emas. Rizkinya itu lancar betul. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau wafat, itu emas-emas batangan itu karena sulit dibagi kepada anak-anaknya, dipacul. Jadi aduh ini piye batangan ini terus pacul aja dapat gitu. Oh, saking kayanya. Kafilah dagangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kalau lewat Madinah itu gempa kecil Madinah. Sampai suatu hari Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ini suara gemuruh apa ini? Kata orang-orang, suaranya kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, sangat segitunya kaya. Tapi antum kalau mau kaya tuh kayak Abdurrahman bin Auf. Beliau itu kaya, tapi teori ekonominya itu tidak ada di mata kuliah sekarang ini. Kita setiap tahun negeri kita ini mencetak ribuan mahasiswa S1 atau S2 lulusan ekonomi, SE, sarjana ekonomi. Betul kan? Ribuan orang lulus tuh. Pertanyaan saya, apakah selesai masalah ekonomi Indonesia? Tidak, malah tambah parah. Berarti keberadaan orang-orang ahli ekonomi itu tidak menyelesaikan masalah. Kan begitu? Sekarang saya mau tanya, setiap tahun dokter yang lulus jadi dokter di semua universitas dan fakultas, baik yang S1, S2 sampai spesialisnya atau doktornya dan lain sebagainya, itu berapa ribu? Sangat banyak. Apa selesai urusan kesehatan Indonesia? Enggak. Berarti tidak ada hubungan. Karena urusan ekonomi, urusan kesehatan itu di tangan Allah. Karena Allah yang mengendalikan, Allah yang mencipta. Kan begitu? Dokter juga sakit. Sarjana ekonomi juga ngutang. Jadi podoai, sama-sama kita. Menunjukkan hajat kita sama-sama kepada Allah. Allah saja bisa kita andalkan. Nah, kalau antum mau sugih tapi sehat seperti Abdurrahman bin Auf, rubah mindset cara antum berpikir masalah ekonomi. Ini kan para pekerja semua nih. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kayanya sebegitu tuh, untungnya dari mana? Jadi beliau itu importir. Beliau mengimpor barang-barang pasokan makanan dari Mesir, dari Syam, datang ke Madinah. Nah, beliau itu, sistem ekonomi beliau itu tidak mengambil untung. Maka orang tanya kepada Abdurrahman bin Auf, loh, ini kamu jual sekian, sementara kamu belinya juga segitu, untungmu dari mana? Loh, saya kan memasukkan barang ke Madinah ini bukan untuk nyari untung, supaya orang-orang di Madinah ini nggak usah pikir makanan, nggak usah pikir ini. Udah, saya aja yang mikirkan. Saya ini memasukkan makanan dari luar supaya ahlul Madinah itu fokus ibadah saja. Nggak usah mikirkan itu, saya aja yang mikir. Saya masukkan ke sini biar mereka tenang beribadah kepada Allah. Lah, untung kamu dari mana? Tali. Jadi unta itu kalau dinaikkan gandum, beras semua itu diikat. Nanti gandumnya dijual, kan ada tali-talinya itu. Nah, talinya itu dijual. Itu untung saya. Tapi karena niatnya itu begitu barokah dari tali itu, Masya Allah. Kalau saya melempar batu, saya sudah yakin di bawah batu sudah ada emas menunggu saya. Karena niatnya nolong orang. Tapi kalau antum bekerja melihat orang itu adalah korban, ini bisa jadi korban. Antum itu Dracula pengisap darah. Hantu.
Jadi rubah cara kita berpikir, ya. Jadi kalau mau kerja, niat bantu orang. Gitu aja. Waduh, aku kata gak kuat gitu. Nek orang cuma untung itu terus piye ya wes. Nek gak iso makome kaya Sayyidina Abdurrahman bin Auf medun titik ngono ae. Maksudnya itu cuma bati ku dhuwur-dhuwur ngono, ngesakne wong. Ngesakne wong. Karena enggak ada sejarahnya orang itu melarat karena nolong orang itu enggak ada. Carikan saya, walaupun hadisnya dhaif enggak apa-apa. Carikan cerita buat saya. Ada orang karena bantu orang lain kemudian dia celaka. Enggak ada. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ini janji Rasulullah SAW. Allah akan selalu menolong hambanya bila hambanya itu menolong saudaranya. Jadi nek sing tuku ki jadi iki Mas iki nek dodolan iki gak ngerti aku regane piro iki gak ngerti. Nyapa Pak? Rubah-rubah terus. Nek rodo dasian ngono ya unggah ya kuwi. Karena duit akeh iki. Kan begitu. Duitnya banyak dia. Oh ini kayaknya berapa nih Pak? Ya untuk sampai 50.000 aja Pak. Oh ya wes, nggak kerasa dia 50.000. Tapi kalau yang sepuh dari tadi udah duduk dari jauh ngeliatin begitu, boyo paham, wong keluwen. Itu orang lapar itu. Kalau cuma ada dia 1.000 ya, buat Pak, niat nolong orang lain. Lihat saja, yakin saya 100%. Karena ini sabda Nabi. Mesti antum didatangkan oleh Allah rezeki bukan dari jalur itu. Paham itu? Jalurnya rezeki itu bukan profesi antum. Yang datang dari arah lain itu lebih banyak. Nah, maka kita harus yakini masalah yang kita hadapi itu benar-benar dari Allah. Allah lah pencipta kita, selalu mencipta kita, dan Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah selalu menciptakannya. Maka sudah selayaknya bagi orang yang berakal seperti kita menggantungkan hatinya dan harapannya kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilaihil ma'ab.